Perkenalkan, nama saya Suryo Mulyo Saputro, biasa dipanggil Suryo. Gelar di keluarga Keraton Surakarta, PRM, Bandoro Raden Mas. Dan di sini bertempat tinggal Gusti Sekar Gus Handaria. Di sini tempat Sanggaran Keraton Alit. Di sini sering digunakan untuk bermeditasi, untuk tempat menenangkan pikiran, hati. Ketika semua manusia itu kan punya masalah, punya beban. Di sini tempat biasanya untuk orang yang banyak masalah untuk menenangkan diri. Biasa di sini banyak orang yang dari luar sering datang ke sini untuk meminta dan berdoa untuk leluhur-leluhur. Sewu Pangeran Suryo mau matur, mau nyonteso. Dulu bekasnya apa di sini saat sinuwun Pakubono nggih? Di sini dulu kan tempat Pakubono ke-9. Jadi nggak mungkin dulu ceritanya itu kalau Sinuwun ke-9 punya putra Pakubono ke-10, nggak mungkin kalau rajanya 2. Jadi Pakubono 9 geser pindah ke sini, Keraton Alit Pangandaran sini untuk bertapa dan menunggu. Sementara putranya Pakubono ke-10 dia jumeneng di Keraton Kasunanan yang bertempat di Solo. Setelah itu di sini dulu tempat seperti keraton juga, lengkap dengan prajurit. Tetapi setelah beliau Pakubono 9 surut atau sedo, akhirnya di sini dijadikan tempat pesanggrahan. Tempat bertapa gitu, meditasi. Di sini saya lihat kemarin saya kan sudah observasi mengenai tari bedoyo itu. Menopo saya melihat ada sumur, terus juga waktu itu saya diarahkan untuk bisa bersih diri dengan mandi. Sumur itu asal mulanya bagaimana? Sumur itu kan asal mulanya dari Pakubono 9 itu bertirakat. Jadi di atas sumur itu dipasangi satu papan yang ditempati Pakubono 9 itu untuk tidur, untuk sare. Di situ kan nggak cuma berbulan, tapi bertahun-tahun Pakubono 9 itu bertapa di situ. Akhirnya disebut juga di situ Sumur Bandung. Dan dipercaya sumur itu dapat menyembuhkan dan membuat orang itu mempunyai masalah ketika dia bisa mengambil air itu sesuai doa, akhirnya terkabulkan sesuai permintaan, asal itu baik. Itu biasa juga untuk dipakai penari ya. Salah. Ketika saya kan Paguyuban Kawul Keraton Surakarta cabang Sidoarjo dari arahan Gusti Wandansari punya sanggar kebetulan di Sidoarjo, dan dipenutus untuk kalau menari bedoyo atau tarian keraton itu harus bersih diri atau ruwat istilahnya gitu. Nah itu kami mau mohon izin sekalian atas izin dari Gusti Wandansari atau Gus Murtiah untuk nyuwun air sumur untuk adik-adik ini biar bisa magari atau memberikan apa ya istilahnya kesucian nanti, biar tari bedoyo yang dibawakan oleh adik-adik ini bisa inner beauty-nya keluar. Terus ngaten nggih Mas Suryo. Terus ngaten Mas Sewu, di depan ini ada kebun nggih. Kebun, terus juga saya pernah foto juga di sana. Itu sungai, tapi enggak kelihatan sungainya gitu. Iya, kan tertutup tanggul. Oh, ngaten nggih. Itu saged menjelaskan sedikit mengenai sungai menapa? Bengawan Solo. Bengawan Solo. Nggih, monggo.
kan dulu tempat Joko Tingkir itu kan dulu sempat melamar seorang putri raja, kalau nggak salah dari Madura. Setelah itu dia itu melewati dan melawan arus Sungai Blongan Solo niku lewat sini, depan keluar pagar itu di depan. Semulanya dari situ. Singkat cerita. Bisa dijelaskan mungkin lokasi tempat untuk peristirahatan raja menawi mboten itu wonten Pakubuwono 9 kali sedoso nggih. Menawi 11. Menawi 11 niku kan berhadapan dengan 12 kamar itu niku. Menawi Pakubuwono 9 niku kan wonten inggil Jumring niku. Pakubuwono sedoso wonten dalam ageng. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya atau Bapak Dana Sewu Jumring mereka nyuwun penjelasan sakedik. Nggih. Ndaro. Jumring apa? Jumring niku tempat beristirahat kamar Pakubuwono kaping 9. Tapi iso. Nggih. Menawi kula nate nyumbati Songgokbuwono niku wonten kraton wau. Nggih, kados menara niku. Kamandungan. Nggih. Menika menurut ageng Niko zaman rumiyin niko kan di posisi di perdebatan dengan Belanda ya niko. Niko di ngapusi Belanda niku kangge ngawasi benteng, tapi tidak. Itu juga digunakan untuk tempat bertapa Sinuwun. Hanya Sinuwun yang dapat menaiki Songgokbuwono. Sinuwun menika kanjeng Pakubuwono. Iya. Nggih. Semua Itu nggih. semua Sinuwun. Nggih. Hanya Sinuwun yang sakit. Barangkali mau tanya Mbak Siska, Mbak Asa, monggo. Mumpung ketemu sama Mas Suryo, ayo monggo. Mbak Asa, ayo lo. Monggo. Mbak Asa ini tadi habis dari Pantai Parangkusumo, Pangeran, terus juga masih memakai kebaya hitam. Kita melakukan ibadah, melakukan doa di Bapak Dana dan teman-teman Ustadz juga melakukan sowan ke Gusti Kencana Sari. Kalau mau sempat hujan deras tapi semuanya itu nikmat ya, kita rasakan. Terus alhamdulillah semua lancar juga. Nah, kami kemarin ini kenangan saya dengan Gusti Sekar Kencono almarhum yang sangat dekat sekali. Kebetulan beliau ini juga suka ritual, suka berpuasa, suka laku sama dengan saya. Jadi monggo Bapak Danan lari-lari kayaknya setengah ngantuk. Menika bunda kalau ngertikan buat menawi di Mulawanta pesan betul. Iya. Kalau mungkin buat dalam Injil. Karena filosofi ini Filosofi. Menawi kasus filosofi niku ingkang saged jelasaken bakum niku kan saking Gusti Wandan. Nggih, asal mulane runtut ceritane kan paling ngertos niku Gusti Wandan. Amargi bedhaya niku ingkang sedayanipun ingkang ngurusi napa niku kan Gusti Wandan. Atau kula dinamai singkat-singkat mawon. Namun laras menawi bedhaya yang kegareng wonten dalem. Injil laras. Jungkring nggih. Silakan. Oh ngaten. Menapa menawi mboten kelintu juga mungkin bisa dijelaskan juga ke Pangeran Suryo mengenai Gusti Sekar Kencono. Gusti Sekar Kencono mereka nggih penari nggih sami nggih sedaya nggih. Waktu itu dengan indahnya dibawakan oleh Gusti Sekar Kencono kalian Gusti Wandan menari bedoyo. Beliau almarhum juga sempat cerita banyak masalah tari bedoyo, bahwa tari bedoyo keraton itu beda membawakannya itu berbeda dengan anak-anak sekolah tinggi. Ngaten beliau ngaten. Kalau keraton yang
putri-putri keraton yang menari itu dengan wiroso yang benar-benar menjiwai karena tahu filosofinya. Kalau anak-anak sekolah tinggi mungkin hanya menari bagus, tapi makna dari gerak itu apa? Nah, itu yang perlu kalian semua sebagai penari juga harus mempelajari sebelum membawakan pentas atau menarikan budaya dengan sungguh-sungguh. Terus kaitan dengan modern pun dan kita warna-warni gitu. Bagaimana itu waktu kesambutan itu kan gerak-gerak. Oh iya. Bagaimana itu? Iya. Terus putih. Kebetulan kami dari Pakosoco Bangun Sidoarjo pernah melakukan observasi tari bedoyo Kirono Rate waktu itu rawuh dipun undang Gusti Wandansari atau Gusti Gus Murpia ke dalemipun wonten kayonan. Nah, menika tari bedoyo itu memang harus gadis, satu itu suci. Kalau bisa menarinya tidak saat haid, terus dengan ketulusan, dengan ikhlas, karena menari bedoyo tidak hanya lama, tapi juga butuh fisik yang benar-benar kuat. Kalau filosofi 9 orang itu sebenarnya kan 9 wali songo. Nah, 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Karena kesucian mereka. Kesucian ingkang ateges makna saking para putri yang suci. Namun menawi bedoyo Surakarta gayanya juga gaya Surakarta. Sindetannya, kipat serisiknya mungkin, terus juga detek-deteknya saat menari mungkin harus mayu. Menawi Jogja kan nangkang, medet, ngaten gitu. Itu saya belajar banyak dari Gusti Wandan kalau ini. Termasuk samparan. Samparan itu kan diisi dengan bunga. Bunganya tidak boleh sembarangan karena arti dari bunga sendiri itu sebenarnya adalah membuang semua bala atau membuang apa ya istilahnya kotoran-kotoran. Jadi dengan apa samparan itu kita menarikan itu harus dengan kekuatan, walaupun sepertinya halus tapi keindahan itu ada di situ di samparan. Nyampar sinjang ini. Iya. Lajeng ingin menapa sakaripun niku? Filosofinya itu tadi, bunga itu sebenarnya kan harum ya. Itu melambangkan bahwa yang menari itu gadis gitu. Terus juga dari bunga itu kita juga bunga-bunga yang dipilih adalah bunga setaman, yang artinya kalau tari bedoyo kan kesucian, itu membuang semua balak, semua kotoran-kotoran sing kolon nggih. Ini untuk adik-adik juga gitu, kadang mewakili kalian karena ngantuk belum bisa keluar, sampai besok bisa. Termasuk menikah non sewu lupa di dalam tari bedoyo itu ada bagian-bagian tertentu yang pakem tidak boleh dirubah. Pakem itu ada sebutan bulu, batak, dodo, buncit menika. Penari. Namun ngaten nun sewu, ini kan adik-adik Sidoarjo ini berbeda dengan putri-putri keraton ya Mas. Mas Sano, Mas Suryo, nyuwun duka kalau menarikannya memang kaku karena anak-anak ini tidak dari lama belajarnya, baru saja karena akan mengikuti acara seminar pusaka yang ada di Royal Plaza Surabaya nantinya tanggal 15 April Prabowo dan nah anak-anak ini dari ini ada yang SD, adik Adel ini kok umur umur berapa 4 tahun ya ikut sanggar ya, sampai sekarang sudah kelas 4 SD. Ini yang paling kecil tapi anak ini sudah haid, jadi saya ikutkan dengan tari bedoyo. Ini kakak-kakaknya SMP, yang paling dewasa, yang paling tinggi umurnya Mbak Asa. Mana Mbak Asa ya?
Ini semua anak-anak yang baru belajar tari klasik Mas Suryo. Jadi berbeda sekali latar belakangnya dengan keluarga keraton di sini yang terbentuk sudah lama sekali, berapa tahun. Jadi narinya memang luas. Kalau adik-adik ini masih mengenal basic saja dulu dan masih proses. Jadi kelenturan dan lain-lainnya masih gimana dukung nawi mungkin kurang sempurna membawakannya. Tapi misi kami adalah untuk melestarikan budaya bangsa, mengenalkan bagi mereka bahwa tari keraton itu indah, termasuk harus dilestarikan karena budaya leluhur. Terus menitnya juga tidak panjang. Hingga budaya kan 1 jam 2 jam ya Mas. Ini cuma 15 menit. Budaya menikah diperluaskan menapa? Ini mungkin Mas Suryo mungkin budaya itu apa mungkin besok. Oh ngaten. Saya ini sebenarnya masih merahasiakan sebenarnya. Tidak saya beri nama. Kalau kemarin yang observasi di Kayonan itu memang Kirono Rate. Kalau Gusti Wandan kan menciptakan Kirono Rate. Kalau saya itu kemarin Sri Kandi Larasati. Jadi gender wanita atau tokoh wanita. Kalau Kirono Rate memang di dalam pasukan Gusti Kencono Sari itu ada 9 wanita yang prajurit wanita zaman dulu. Nah itu pada saat Raja Pakubuwono atau raja-raja di Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono juga yang di Jogja, itu ada pasukan wanita yang berpanah. Nah itu tercipta budaya juga dari situ. Sekilas Bunda dawuh kalau sampun nggadahi wontenipun Sri Kandi kaliyan Larasati. Kamangka kekalipun gelawanipun Raden Arjuna. Mriki kekalipun Dewi Para Sri Kandi kaliyan Larasati menika prajurit wanita sedaya. Ingkang Dewi Sri Kandi saking Cempol Rakya putranipun Prabu Drupada, lajeng Larasati menika saking Widara Kandang. Adikipun Patih Udo. Nggih, terus putranipun Gemar Sakopi. Sejatosipun nggih putra ratu. Nggih. Nggih wonten nuwun. Menika rutut kaliyan menapa pandharekipun Gusti Ratu Kencono Sari nggih. Sami-sami prajurit wanita. Sami-sami. Menika luhur sanget Pangeran Suryo, matur nuwun. Saged nyambung ngaten. Nggih. Saged pewayangan ugi. Nggih, Sri Kandi itu kan sebenarnya dalam masa kini ini lambang wanita yang berprestasi. Dan beliau bisa sebagai istri yang baik, juga beliau juga bisa olah kanuragan. Ceritanya kalau zaman dulu tidak tahu Pak Dalang mereka keliru atau tidak, saya tidak ngerti. Saya mengambilnya sinopsis itu karena Sri Kandi ini dites sama Harjuna sebelum menjadi istrinya, karena sudah ada Larasati kan ya, terus Larasati dipun tanding kalian Sri Kandi, ternyata Sri Kandi yang memenangkan. Simbol wanita berprestasi dan mandiri. Monggo mungkin perlu dimulai ya Pangeran Suryo untuk adik-adik ini. Kalau misalnya tidak mandi besar adik-adik ini, karena kan tadi di sana sudah memulai dengan ibu di Parangkusumo, jadi mungkin berwudu tangan dan kaki ngaten. Untuk ke sumur juga mungkin sedikit meminum airnya untuk inner beauty dan kekuatan aura ini, supaya anak-anak ini menari dengan cantik, dengan bersinar dari air di sini Pakubuwono nyata mungkin dipun parengaken
Sembah nuwun. Mlebet wonten ing Pesantren Langen Harjo.